Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Matuti. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar bagaimana menangani kuda. Memeriksa kuda biasanya dilakukan oleh penjaga kuda, istilahnya kipernya, kemudian dokter hewan. Di dalam memeriksa kuda itu tidak bisa sembarangan. Harus diusahakan bagaimana caranya supaya kuda itu tenang, bisa dikendalikan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan itu aman. Kalau tidak, misalnya nih kudanya bersifat panik, kudanya takut, kudanya merasa sakit, itu bahaya, itu bisa dia merontak, membahayakan kudanya sendiri maupun juga membahayakan pemeriksanya. Seperti video saya sebelumnya, bagaimana seorang dokter hewan itu bisa memeriksa, bisa menaklukkan hewan, kuncinya adalah restrain. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merestrain kuda sehingga dokter hewan bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bisa juga memberikan pengobatan. Ya, kalau memeriksa pasti memegang, nggak mungkin nggak. Kemudian mengobati juga, entah itu pengobatan melalui mulut atau pengobatan dengan penyuntikan. Keberhasilan dalam merestrain kuda itu biasanya dipengaruhi oleh sifat kuda, ya. Kuda itu punya sifatnya, ada yang sifatnya kalem, ada yang sifatnya penakut, ada yang sifatnya ganas gitu ya. Selain itu juga sudah pernah dilatih sebelumnya. Nah, kalau misalnya baru pertama pasti, apalagi belum pernah dicoba, itu pasti masih ada masalah. Tapi kalau sudah sering di-restrain, diperlakukan dengan cara yang sama, kuda akan lebih tenang sehingga lebih berhasil. Kemudian juga pada saat melakukan restrain, itu menyakiti apa enggak ya, itu juga menimbulkan trauma. Sehingga keberhasilan suatu tindakan restrain itu tergantung pada pengalaman sebelumnya. Memang kita nggak bisa langsung memeriksa, mau restrain itu langsung. Ya, perlu habituasi istilahnya ya. Pemeriksa atau dokter hewan itu membiasakan diri melakukan restrain terhadap kuda. Demikian pula kudanya juga mengalami atau merasakan bagaimana di restrain. Kalau mau merestrain kuda itu tidak bisa juga sembarangan orang ya. Artinya harus memang profesional. Jadi memang dia sudah terbiasa menangani kuda, dia bisa melakukan restrain. Kalau misalnya tidak, harap hati-hati ya. Restrain yang biasa dilakukan ya pada kuda itu ada restrain kepala, ada restrain kaki, restrain ekor, dan juga ada merestrain anak kuda. Kenapa anak kuda beda? Karena pada kuda yang sudah dewasa itu biasanya dipasangi tali yang bisa untuk mengekang kuda, itu namanya halter ya. Itu digunakan pada kuda yang sudah dewasa, kalau yang masih kecil belum. Sehingga memang restrain pada kuda kecil itu beda ya. Restrain kepala. Apa saja yang kita lakukan di kepala, meskipun itu pemeriksaan ataupun mungkin perlakuannya sederhana, tetap harus dilakukan restrain ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah meremas ya, mengambil dan meremas kulit. Biasanya di daerah depan bahu di sini kita ambil, itu akan menyebabkan kuda sedikit teralih perhatiannya sehingga dia diperiksa dia tidak terasa. Yang kedua, di telinga. Jadi telinga diremas ya, digenggam dan diremas. Itu juga akan mengalihkan perhatian sehingga kalau diperiksa teralihkan sehingga dia tidak memberontak. Kemudian bibir atas ya pada kuda. Pada kuda itu bibir atasnya longgar, jadi kalau misalnya diambil kemudian ditarik itu biasa agak ya mungkin 5 cm ada kali ya. Kalau tangannya kuat, oke lah pakai ibu jari dan jari telunjuk kita ambil kemudian sedikit dipuntir. Tapi ada juga alat yang namanya penjepit hidung ya, itu bisa dipakai. Jadi sebagai kalau mungkin tangan gini capek kali ya, nah, jadi setelah diambil ada penjepit hidung, nah kita kunci, nanti itu akan ya bertahan lebih lama sedikit. Meremas di depan bahu, meremas telinga, kemudian menarik dan memuntir bibir atas itu sedikit menenangkan kuda ya, menenangkan kuda, kemudian mengalihkan perhatian sehingga diperiksa dia mungkin nggak sadar kali ya, jadi nggak memberontak. Supaya kepala tetap tegak, menghindari kuda menunduk, kalau memang kita mau periksa di sini, itu biasanya halternya kita pegang ya. Kita masukkan tangan, kemudian kita elus punggung, tengkuknya ya, sehingga nanti kudanya ini tetap kita bisa ngangkat sedikit. Jadi ya kalau mau diberi obat cacing atau diperiksa daerah mukanya, dia kuda tetap tidak menunduk, dia tetap lihat ke atas. Restrain kepala tadi itu biasanya dipakai atau dilakukan untuk pemeriksaan yang durasinya tidak terlalu lama ya, sehingga tidak menyakiti kuda juga, tidak juga capek yang memegang. Kemudian restrain kaki. Restrain kaki dilakukan apabila pemeriksaan memerlukan waktu yang agak lama, kemudian juga mungkin lebih rumit ya. Yang pertama
itu kaki depannya diangkat. Kalau kaki depannya diangkat, itu otomatis kuda itu tidak akan menendang. Kuda itu kalau misalnya menendang, pasti kaki belakangnya pakai menendang. Tetapi kalau kakinya diangkat satu, tidak mungkin menendang kan? Kalau toh misalnya menendang, pasti jatuh dia orang kakinya sudah diangkat satu. Jadi caranya bagaimana? Pemeriksa itu berdiri di samping kuda. Kemudian dengan tangannya dia akan memegang kaki depan kuda itu, turun ke bawah, nanti di bawah lutut kita pegang, kemudian kita tarik ke belakang. Nah, itu sudah aman. Misalnya mau meriksa apa? Biasanya kuku juga ya. Kuku dibersihkan, kemudian dipasangin sepatu. Atau misalnya memeriksa yang lain yang memang memerlukan waktu yang agak lama. Ya, aman jadinya, nggak akan menendang. Juga nggak akan lari kemana-mana, orang kakinya diangkat satu. Atau alternatif lain, kaki belakangnya diangkat satu. Ya, itu juga sama, caranya berdiri di samping kuda, kemudian tangan ke bawah, ya, memegang kaki sampai ke bawah, kemudian ditarik ke depan. Ya, jadi kalau kaki belakang ditariknya ke depan, sedangkan kalau kaki depan ditariknya ke belakang. Ya, asistennya melakukan restrain itu, asisten yang profesional ya. Kemudian dokter hewan atau kita meriksa atau melakukan tindakan. Kemudian restrain ekor. Biasanya dilakukan untuk pemeriksaan bagian belakang. Misalnya kuda betina mau periksa kebuntingan dengan cara palpasi rektal. Kita memasukkan tangan ke rektumnya kuda, atau misalnya kuda mau melahirkan. Kita palpasi di vagina, jadi untuk bisa menolong, membetulkan posisi dari fetus itu sehingga nanti bisa lahir dengan mudah, makanya ekor harus diikat. Ekor diikat harus dipegang oleh asisten. Jadi tidak boleh ekor diikat, ikatan ekor tadi diikatkan ke misalnya apa? Ke tiang atau ke kandang. Kalau seandainya kudanya misalnya ya merasa sakit atau panik, kemudian lari, kalau ekornya tadi diikatkan nanti kan bahaya itu. Makanya kalau misalnya mau restrain pakai ikat ekor itu dipegang. Jadi nanti kalau bagaimana geraknya itu bisa mengikuti. Sekarang merestrain anak kuda, belum dipakai halter, kemudian juga tali juga tidak. Dan kecil kita bisa merestrain. Biasanya sih yang paling umum adalah pemberian obat cacing ya, istilahnya deworming. Bagaimana cara merestrain? Tangan kita angkat ekor anak itu, anak kuda agak ke atas, kemudian tangan yang satunya kita rangkul lehernya ya. Anak kuda akan tenang, nanti bisa diberikan obat melalui mulutnya, obat cacing. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama, sehingga ini juga kudanya juga nggak akan berontak-berontak. Itu kalau ada asisten. Kalau tidak ada asisten, kita harus melakukan pemeriksaan seorang diri. Ada cara lain yaitu kuda itu diikat dari dua arah ya, pakai tali. Tali diikatkan ke tiang atau ke objek, kemudian tali itu dikaitkan ke halternya kuda kiri kanan. Jadi artinya kuda itu diam, tapi kiri kanannya diikat tali. Nah, sehingga kudanya tidak akan bisa ngapa-ngapain. Yang jelas kita juga dengan cara halus ya, kita halus dulu, mungkin boleh juga diajak ngomong sehingga kudanya nggak panik. Nah, nanti kita bisa memeriksa dengan lancar, kudanya nggak akan lari. Kalau misalnya ada, lebih aman lagi kita mempunyai kandang jepit. Kandang jepit itu dirancang sehingga kuda itu bisa masuk, kemudian ada palang yang setinggi lutut kuda, sehingga kuda kalau toh menendang dia nggak akan bisa mengenai pemeriksa, jadi terhalang oleh palang itu. Demikian tadi sedikit informasi, semoga menambah wawasan dalam menangani kuda. Kedepannya nanti akan menyusul bagaimana cara merestrain hewan yang lain selain kuda. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe dan like. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.